film terabsurd yang pernah kamu tonton? Bokep. Akan menginjak-injak harga dirimu. Konten ini tidak memiliki maksud untuk menyinggung pihak atau individu manapun. Semua yang disampaikan di sini murni omong kosong tanpa dasar atau rujukan yang nyata. Konten ini ditujukan khusus untuk penonton dewasa 21 tambah yang berjiwa terbuka. Mohon untuk tidak menganggapnya serius karena tidak ada nilai atau manfaat yang bisa diambil dari konten ini. Hanya berpotensi menghabiskan kuota Anda. Kembali lagi dalam channel Domba Gembala. Tentu saja masih bersama saya Lex dan Raden Mas Dewo. Oke, gini Mas Dewo. I have think about what if. Bagaimana jika. Ini It's about everything. Oke, aku tak tanya dulu. Bahas everything. What if-nya Marvel apa what if versimu? Oke lah, mate. Oke lah, kita bisa mengadop dari itu. What if. Jadi kemungkinan jika seumpama matahari terbit dari barat gitu. Seumpama ini kan what if. Ini kan bagaimana jika what if. Seumpama kayak gitulah. Matahari terbit Dari barat. dari barat. Mungkin enggak kita mungkin lautan mungkin. Enggak. Enggak, kita bicara tanpa dasar aja sih. Oke, kita bicara. Tapi ketika kamu bilang matahari terbit ke barat, itu akan ngefek ke masa kecil kita. Oke, karena gini, misalnya gini. Sekarang matahari itu terbit dari mana? Ke timur. Dari timur. Oke. Kerasakti Yes. berangkat dari timur ke barat untuk mencari kitab suci. Berarti nanti kalau mataharinya terbit dari barat, Kerasakti pergi ke timur. Enggak, mungkin ya. Jadi rotasinya berubah. Iya, Tatanannya berubah semua. Iya, soalnya gini. Karena gini. Terangin dulu. Oke. Matahari terbit dari timur ke barat, ya kan? Otomatis wajah akan menghadap ke barat. Iya enggak? Wajahnya kan akan ke barat, kan terbit dari timur. Kan ke barat. Kita membelakangi matahari terbit. Berangkatnya gitu. pagi, enggak panas. Ya, nah, kalau terbitnya dari barat, ya berarti ke timur. Nanti. Jadi Kerasakti nanti berubah haluan. Jadi janganlah. Jangan. Terus seumpama hewan yang berakal, kita yang enggak berakal. Ya berarti kita akan diternak oleh hewan. Dibedakan oleh hewan. Iya. Dieksploitasi oleh hewan. Dieksploitasi oleh hewan. Dan parahnya nanti takutnya itu kita jadi manusia perah. Iya tau guys. Oke, ya kan gini, kan sapi perah. Nah kalau kita nggak berakal dan kita apa itu namanya diternak oleh sapi, ya kita nanti kan nanti sapinya jadi anak manusia. Berarti sapi mengadakan sebuah kayak penelitian, menciptakan sebuah formula agar sorry to say wanita, sorry to say, itu agar produksi susu melimpah gitu. Iya, tapi gini, bayangkan gini, manusia itu ada yang jagal. Dalam arti perdagingan kepada sapi ataupun kambing. Kita tahulah alatnya seperti apa. Tapi nanti kalau misalnya hewan sebagai penemunya aku belum kebayang. Nanti dia bikin alat potongnya seperti apa. Ya enggak? Sementara misalnya sapi kan nggak punya jari seperti kita. Nah nanti dia pakainya apa? Mungkin akan digigit seperti jurusnya Zoro. Dia langsung pakai ini. Sapinya gigit. Ini yang digigit ini misalnya pedang. Set. Orangnya akan berdiri kan. Ini agak gore sih tapi. Ini akan digigit. Nanti sapinya akan bilang, "Itu Ryu." Mono dia. Langsung terus gini. Seumpama di manusia kan ada penjagalan gitu ya. Menurutmu kayak hewan itu kayak mempunyai rasa kayak manusia nggak berapa
kehewanian. Oh, iya bahasanya kan ada kemanusiaan. Sama. Maka ya adanya kehewanan. Mungkin nggak kehewanan berarti manusia agak berkehewanan. Mungkin nggak? Ya, mereka mungkin. juga makhluk, Ya, cuma mungkin. ya mungkin tidak berakal juga. Oke. Keistimewaan kita kan sebagai manusia kan. Kamu berakal. tadi bilangnya kan manusia ya gak berakal, hewan yang berakal. Nanti mau nggak mau, ya kan, namanya mereka berakal. Nanti singa mungkin tidak akan mengejar lagi kambing. Karena apa? Mereka akan melakukan yang namanya diplomasi. Oke kan? Yang nggak berakal di situ misalnya manusia kan. Ya manusia lah yang nantinya akan dieksploitasi dan akan diperternakkan. Tapi takutnya itu gini, kalau hewan itu melahirkan tanpa bidan itu jadi. Tapi nanti kalau mereka ternaknya manusia misalnya, ya takutnya gimana nanti? Kan perkembangannya akan susah. Hewan-hewan akan bingung. Gini, karena manusia kan lahir pakai bidan, semuanya ya. Yang membantu melahirkan lah. Mungkin nggak manusia melahirkan sendiri kan juga mungkin. Ya mungkin bisa karena jadi sih. Manusia punya akal aja, akhirnya dipelajari ilmunya untuk membantu orang melahirkan. Oke. Tapi gini, Le, bayangkan ya jika berakal hewan itu, pasti dia juga akan membuat yang namanya prostitusi. Oke. Karena manusia yang berakal. Jadi gini, kamu tahu nggak? Hewan. Apa hubungannya Gini. prostitusi dengan Gini, berakal? hewan itu melakukan aktivitas reproduksi itu hanya untuk menjaga kelestarian dari spesies tersebut. Ya enggak? Ya enggak? Bahkan kucing kawin pun ada musimnya. Binatang kawin atau hewan kawin itu ada musimnya. Ya enggak ada musimnya itu. Sekarang itu kan manusia kan. Ya kan? Dan gini, mungkin nanti suatu saat ketika hewan itu sudah punya akal, hewan juga akan membuat yang namanya prostitusi. Kenapa? Ketika hewan itu berakal, maka reproduksi itu bukan lagi untuk mempertahankan spesiesnya. Mereka akan berpikir bahwa itu untuk sebuah kesenangan. Ya enggak? Tapi what if ya, bagaimana jika tanaman, kita kan menanam, semua padi lah, kita tanam. Kita yang membutuhkan, kita yang memanen. What if, bagaimana jika justru malah begitulah cara padi untuk agar tetap ada, eksis. Iya memang. Jadi bukan kayak bukan kita yang menggunakan, tapi tanaman padi itu yang menggunakan kita agar mereka tetap ada gitu. Nah itu memang, itu aku pernah membacanya itu di buku Sapien. Buku Sapien itu mungkin gini. Oke. Badak itu tidak kehilangan martabatnya. Maksudnya? Ya badak kan? Badak, oke. Tidak kehilangan martabatnya sebagai binatang yang perkasa. Tapi dia kehilangan keturunannya, spesiesnya mulai punah. Tapi si badak itu mengejek sapi kan. Nah kamu diperbudak manusia, tapi keuntungan dari sapi, dia bisa mempertahankan spesiesnya sampai sekarang dan melimpah. Itu adalah jagung modern atau sayuran modern. Pada aslinya nggak seperti itu. Bisa ditampilkan? Bisa. Tapi gini, semua yang kita makan sekarang dari tomat atau apel itu sudah rekayasa dari manusia. Genetika. Ya, genetika. Kalau misalnya silangan kayak gitu ya? Iya. Ya nggak tahu disilangkan atau apa, kita nggak punya ilmunya gitu. Tapi kalau misalnya binatang yang memiliki akal, ya kita pasti akan dimodifikasi juga sama mereka. Iya enggak? Misalnya ada spesies kambing ini, kambing itu. Ya, oke. Soalnya kita mengeksploitasi binatang, kita silangkan dengan sekian, jadinya sekian. Iya. Ya, bisa jadi kita kan ini kan what if. Iya sih.
Bayangkan industri film blue. Ya. Isinya hewan semua. Ya enggak? Ya kan mana mungkin hewan nafsu melihat manusia kan? Enggak kan? Dia makan memproduksinya seperti itu juga kan. Tapi gini, Lek. Kita sudahi kalau binatang punya akal. Kamu ada nggak film-film yang bisa kita debatkan di sini? Atau pernah kamu lihat? Atau misal kamu sudah nonton Godzilla atau yang lain? Filosofis Batman. Oke, menurutmu gimana? Pernah lihat Batman? Pernah. Oke, pernah. Batman itu dark dalam artian ya emang dia Batman itu film dalam sebuah filmnya ada yang berjudul The Dark Knight. Ya satria Bukan, tapi gelap. bukan dark yang itu. Jadi story mulai dari dia kecil. Ya. Menurutku dia itu memotivasi orang yang kaya Mm-mm. punya sebuah resort. Loh, ada loh orang yang kaya punya sebuah resort memperjuangkan kebaikan, keadilan dan sebagainya. Tapi kamu tahu nggak, Batman itu hero atau villain menurutmu? Hero, Enggak. Batman itu anti-hero. anti-hero. Anti-hero nggak memperhitungkan Superman itu hero. Karena ada moral. Dan lain-lain kah dia begini-begini. Batman itu anti-hero. Contohnya? Ya dia bertindak sesukanya hatinya sendiri. Satu-satunya moral yang dimiliki Batman adalah tidak mengakhiri hidupnya, akhiri hidup musuhnya. Itulah yang selalu ingin dipatahkan oleh si Joker. Itu menurutku sih. Tapi ada gak sih film lain lah kurang seru Batman? Itu nanti malah kita jadi bijak nanti. Oke. Apalah? Elia, Blender mungkin udah. Blender udah pernah di episode 1. Udah nggak misalnya? Ultraman lah. Oke, Ultraman. Atau Power Rangers lah. Mungkin punya pandangan tentang Ultraman. Kalau kamu jadi Ultraman, kamu akan lakukan apa? But if you are Ultraman, kan bisa jadi gede toh itu. Melawan monster dan lain-lain. Orientasimu apa ya? Ya enggak lah, terserah kamu. Misalnya apa? Melawan monster kah atau apalah? Ya kalau kita mengikuti skrip dari enggak skrip ya, kayak alurnya, ya emang dia diciptakan untuk dia tercipta untuk menanggulangi monster. Coba bayangkan nggak ada monster, dia mau ngapain? Oke, kamu apakah dia akan menjadi besar, berubah, terus enggak. dia gagah-gagahan bahwa Enggak, paling besar di dunia ini? Gimana? Bukan. Coba. Bangsa. Bayangkan. Bangsa. Itu kan dari planetnya Ultraman. Ultraman itu punya planet. Bayangkan bangsa mereka terdampar di bumi. Bangsa. Dan kamu tahu nggak, Ultraman itu ada anak kecilnya. Ketika ada anak kecilnya itu bisa berproses kan. Ultraman itu yang kamu lihat itu pakai baju atau Ultraman itu telanjang. Jangan terlalu Ultraman lawan monster itu. Ultraman itu gimana? Menurutmu? Ultraman pakai kostum. Iya, itu kan dalam arti konteksmu ketika kamu itu karena movie kan, asumsikan itu real tiba-tiba muncul di depan mata di belakang kita gitu kan. Nah, kapan dia pakai baju gitu? Enggak, itu yang nampak seperti itu pakai baju atau tidak. Dan di situ ada konteks anak kecil. Ultraman kecil itu ada. Itu sebuah bangsa. Cuma ketika dia jatuh ke bumi dia ancan butuh host. Host itu dalam arti manusia yang menggunakan dirinya sebagai pengendali. Tapi aslinya itu memang ada. Gitu ya? Iya, kita menggunakan kekuatan dari si Ultra tadi. Bayangkan misalnya Ultraman tadi loh, itu menurutmu dia itu pakai baju atau memang apa adanya tubuhnya itu seperti itu? Memang tubuhnya seperti itu. Kalau tubuhnya seperti itu, berarti dia telanjang. Iya. Iya emang telanjang. Nah, oke telanjang. Oke. Kalau misalnya dia terdampar di bumi, misalnya planetnya hancur kan, dia numpang ke bumi. Kira-kira itu akan melakukan reproduksi atau tidak? Soalnya nggak ada itu. Jadi sebuah koloni, mulai kan di bangsa, dia kan punya bangsa, dan dia tercipta kan ya mungkin secara biologis ya, dia tetap melakukan reproduksi walaupun bagaimanapun caranya kita nggak tahu. Cuma menjadi sebuah banyak. Apakah itu tiba-tiba langsung ada? Kan nggak mungkin. Pasti ada kayak
cloningan, apa reproduksi. Ultraman laki dan Ultraman wanita bereproduksi, terus apa mereka produk dari laboratorium penelitian Ultraman 1 membuat penelitian di cloning. Oke, kan di situ soalnya kan ada Ultraman junior lah kecil. Dan di situ kan kamu bilang tadi kan telanjang. Dan di situ nggak ada kelamin. Bentar. Aku belum lihat Ultraman junior. Ada, Ultramannya kecil, anak Ultraman. Anak Ultraman. Iya. Ada. Kalau nggak salah sih, tapi ada. Mereka itu bangsa, ada suami istri, ada raja ratu. Berarti mereka bereproduksi. Nah, reproduksinya gimana? Tapi nggak ada kelaminnya loh. Kan nggak bisa dibilang telanjang tuh. Gini loh, itu bisa saja bereproduksi. Loh, siapa tahu? Imajinasimu gimana Ultraman Ketika bereproduksi? Ultraman kalau bereproduksi ya, kita kan ya bisa menganalogikan manusia ya bereproduksi seperti itu. Cuma kan kita nggak tahu cara bereproduksinya si Ultraman itu. Entah dia dengan terbang bersama terus dia melahirkan kayak hamil gitu, Nah, kan nggak tahu. Iya. Terus nanti melahirkan anak Ultraman. Ya, aku masih penasaran bagaimana Ultraman itu bereproduksi aja sih sebenarnya. Soalnya ketika kamu bilang tadi Ultraman itu emang tubuhnya apa adanya seperti itu atau itu sebuah baju atau armor. Nah, kalau itu apa adanya seperti itu, Ultraman nggak punya alat reproduksi. Ya mungkin alat reproduksinya nggak seperti manusia. Ya jangan mengcover, jangan memperkecil pikiran bahwa produksi Ultraman adalah seperti manusia. Iya enggak? Iya sih. Seumpama dengan artian ya mungkin dia punya alat reproduksi yang lebih canggih. Atau emang robot lah tadi kan kalau kayak kamu bilang. terbang. Kalau di Alien kan kayak Superman. Ya. Superman kan dia alien. Iya, alien. Tapi dia bisa di-cloning. bereproduksi. Iya, Di-cloning. itu kan karena aturan dari Krypton menggunakan kodeks, maka yang lahir itu sudah ditentukan nasibnya. Cuma sebenarnya Ultraman itu sendiri lahir dengan cara normal, yaitu kehamilan dan hubungan seperti layaknya manusia. Iya, seperti itu. Ada. Ultraman itu seperti itu. Ada story-nya. Ada. Ultraman adalah beda dari yang lain. Ya, yang lain di cloning dan dia lahirnya itu seperti layaknya manusia. Menggunakan kodrat itu. Akhirnya kan si keluarga bapak ibunya Ultraman Superman itu tidak setuju dengan sistem yang ada. Kenapa? Ketika bangsa mereka itu lahir ya bebas menentukan takdir mereka sendiri, tidak setuju dengan penggunaan kodek. Ya itulah, aku masih penasaran. Atau mungkin dia menyemburkan cahaya ultra, nanti si ultra cewek sama ultra cowok memadukan energinya gitu kan, akhirnya membentuk sebuah ultra junior. Aku kan nggak bisa, ya kita nggak tahu sih. Jadi gak dikandung ya. Soalnya Ultraman itu fotosintesis. Saya langsung bentuk saya. Ya mungkin seperti itu, kayak 3D printing gitu. Makanya kita nggak tahu. Ya, oke. Soalnya nggak punya alat reproduksi. Ya, Ultraman itu bisa jadi. Kecuali emang dijelaskan bagaimana cara bereproduksi. Tapi kan nggak mungkin, di situ kan. Iya sih. Tapi film kayak hero. Ya dia pakai konspirasi politik ingin bla bla bla. Terus ada monster ditanggul, oh nggak bisa, manusia biasa nggak bisa ini dengan pesawat bla bla bla, akhirnya dia jadi besar terus berkelahi. Emang sampai seperti itu. Kalau kamu jadi Ultraman, kamu akan lakukan apa? Kalau aku kan bisa jadi besar kan, aku akan menginjak harga dirimu. Kan semakin besar kakinya kan, semakin besar diri kita kan. Kayak Ant-Man kan juga kayak gitu. Dia bisa, memang dia normal, bisa besar. Ya, oke. Ant-Man. Oke, Ant-Man. Ant-Man yang mana? Ant-Man itu baju, dia pakai suit baju yang dibikin oleh Dr. Pym. Dia bisa mengecil Marvel. Oh, alah, semut man ah. Manusia semut. Iya. Terus
gini, Ant-Man kan identiknya kecil, dia supernya kan harusnya kecil. Kok bisa besar? Ant-Man dari mana? Ant-Man di situ itu karena dia itu bisa mengendalikan serangga atau semut. Sebenarnya ada hero-hero Marvel yang bisa menjadi Pengendali. bukan sih, yang menjadi Avatar. besar itu enggak cuma Ant-Man sih. Oh ya itu tuh di DC sih, di Smasher itu. Tapi gini. Apa wih jenenge? Oke lah. Selain Ultraman tadi ada lagi nggak misalnya apa gitu? Yang mungkin di film yang kamu butuh Kalau penjelasan gitu. kalau film mungkin referensi ke film itu ya kayak yang motivasi aja sih. Aku tuh lebih banyak menonton film yang fiksi, sci-fi, tapi yang bisa memotivasi. Contohnya kayak Batman tadi, kan bisa memotivasi gitu loh. Terus kayak si Superman, kan motivasi aja. Saya menonton itu kan ya enggak cuma sekedar hiburan. Saya mengambil kenapa film seperti ini dibuat gitu. Kan Film- mesti ada pesan di situ yang harus kita tangkap. Film terabsurd yang pernah kamu tonton. Bukan. Kenapa kok kamu bilang bukan absurd? Absurd. Kenapa Ngapain? absurd? Ngapain? Maksudnya absurd itu dalam arti genre apa gitu? Kayak Iya, misalnya temen superhero. Ada loh. Iku Blue Ultraman ada loh. Melawan monster nanti dia di per kota. Kalau monster itu ada. Tapi ya absurd sih. Tapi maksudnya selain itu absurd apa menurutmu? Ada nggak? Ya Homelander itu. Apa itu? Itu sih. Itu Banyak kurang sebenarnya kurang cuma absurd. nggak terbesit di pikiranku aja. Tontonlah John Wick gimana John Wick? John Wick itu menurutku tuh terlalu sangar sih. Enggak, maksudnya enggak, jangan dipandang dari logika aja. Dia kan dikejar. Dia menjadi sebuah target, dikasih harga. Absurd. Enggak sih, menurutku itu adalah sebuah tatanan dari sebuah sistem dan juga hierarki. Ketika kamu break the rule, you have to consequence. Maksudnya, ketika kamu melanggar aturan, dia naik konsekuensi nih. Karena kamu berada di dalam suatu sistem. Kalau kamu tidak ingin ada konsekuensi itu dan tidak ingin menjalankan rule, ya kamu jangan ada di sistem. Tapi kan kalau John Wick sudah terlanjur di dalam sistem. Kamu pernah nonton nggak Hentai Kamen? Enggak. Kalau kamu nonton itu paling absurd menurutku. Ya bukan paling, tapi absurd banget sampai aku nggak kuat nonton. Akhirnya tak berhentiin. Gimana? Gambaran besarnya. Kamu superhero. Gambaranmu superhero kan sangar-sangar. Yes. Kayak misalnya The Boys itu masih sangar. Hentai Kamen enggak? Cuma pakai celana dalam ditaruh di kepala. Dia melawan penjahat. Jurus supernya apa? Ini dibentuk silang. Jadi dari sini ke silang ke sini. Dan untuk jurus ultimu pakai telur dihantamkan ke musuh. Itu menurutku absurd itu. Iku motivasinya opo lho. Pone filosofine no opo lho. Absurd itu. Ya dia membuat sebuah karya yang unik aja. Unik Ya, warnanya versi Jepang ya Hentai Kamen. Aku pernah ditutui koncoku, iku akhirnya ya aku nonton. Bawa. Enggak. Akhirnya mengikuti terus. Enggak. Stop. Saking absurdnya gak kuat aku nonton itu. Memang menurutku film yang dibuat pasti ada maksud. Ya kecuali yang itu ya, saya soalnya aku nggak bisa cerita banyak karena ya nggak nonton gitu. Aku nonton Tapi juga awal. untuk film-film yang lain mungkin ya ada pesan. Ya kita ya positif. Kalau saya mencari pesan positif, apa yang bisa saya petik, apa yang bisa saya pelajari, itu aja sih. Kayak Superman, contohnya Superman ini it's okay, dia nggak
orang tuanya, orang tua angkatnya itu. Dia mendidik dengan bagus. That's oke, bagus. Ya moral Bayangkan manusia. aja itu yang Superman jatuh di tangan yang orang tua yang di dalam konteks film itu ya, yang jadi villainnya. Coba apa yang akan terjadi? What if? Iya, Nek. Bagaimana jika itu Film tentang pembuatan robot canggih. Hmm. Dibuang robotnya kan, buang atau hilang lah, ditemu atau ditemukan oleh penjahat, ya diajari ngerampok, diajari apa gitu. Ada, aku lupa judulnya, tapi seru itu nonton itu. Jadi yo pakai kalung-kalung gangster gitu-gitu ada. Ya, robot kayak iRobot itu ya. Ya sejenis itu, cuma robotnya itu canggih, terus dia itu kan learning kan, tapi learning Ya, kayak AI ya berarti. ya AI, emang AI. Tapi AI itu kan gimana ya? ChatGPT itu memiliki kemampuan untuk memahami konteks, tapi dia tidak akan pernah bisa mengalahkan manusia. Kenapa? Manusia itu memiliki yang namanya wisdom, suatu hal yang bijak.